Nah, ini gara-gara Anda nonton YouTube saya banyak-banyak nih. Panas laptopnya kan? Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku ya seperti biasa bikin konten, tapi kali ini gak ada spesial sih, cuman kali ini aku bikinnya sesuai nggak terlalu sesuai sih, bikinnya sama ibu aku sama keluarga aku, istilahnya pakai keluarga aku, tapi kamu nggak tahu papa aku mau tahu nggak. Jadi hari ini kita mau tanya jawab, mau podcast. Nanti kita tanya jawab nanti ibu aku nanya, nanti aku nanya, nanti ibu aku jawab, nanti aku jawab. Jadi siapa nih? Biasa. Mas Adiat, hal yang paling Adiat senang apa sih dari yang pernah Adiat alami paling bikin Adiat bahagia? Banyak. Ya salah satu. Ada ini, ada itu, Bu. Banyak, Bu. Ya, Dia bisa main film senang, bisa bikin YouTube senang, bisa sekolah senang, punya adik senang, kebanyakan. Hal yang Adiat pernah ngerasa sedih banget yang Adiat masih inget deh. Yang berhubungan sama ibu. Berhubungan sama ibu. Yang ada ibunya. Yang ibunya. Pas Mbak. Mbak. Iya, kan ada ibu. Kampung. Terus kenapa? Sedihnya jadinya kenapa? Ya nggak tahu dia pokoknya yang ada yang pergi dari rumah ini nggak tahu kenapa ya kayak gitu lah pokoknya. Tapi ada juga kalau benar-benar ada ibunya. Yang sama Langheru waktu itu yang ibu apa? Pokoknya ibu lagi sholat, habis itu kenapa gitu lupa. Terus kenapa? Lagi sholat terus apa ya? Yang sama Hero terus ibu bukan yang gelendotan. Terus ibu marahin, terus dipukul sama Laila. Yang dipukul ibu? Iya, yang waktu itu. Biasa Laila tuh kalau ada dengar orang marah biasanya dia nggak tahu siapa yang salah, yang marah pasti diomelin sama Laila. Jadi jangan suka marah-marah di depan Laila. Saya sangat ingin tanya. Dari dulu ini saya pengen tanya. Boleh. Ibu makannya susah nggak kayak dia? Itu sangat pengen tahu saya dari dulu. Kalau sampai memang sangat susah, berarti sama aja. Iya sama aja. Ibu nyuruh orang makannya bener, tapi ibu sendiri enggak. Kamu lihat aja sekarang badan ibu sekarang ini segemuk kamu enggak kan? Enggak, timbang kamu pegang aja. Dia tuh kecilnya lebih beruntung dari ibu. Kenapa? Iya tahu ini. Kan ini secara makan juga, secara sekolah pendidikan dia lebih beruntung dari ibu. Enggak, Bu, dia tidak merasa beruntung. Matematika susah, Bu. Di zaman ibu kecil, ibu punya sepeda buat ngaji. Dulu ibu udah SD kelas 3 ngaji ke TPA. Sepeda ibu jelek. Itu pun ibu belinya bekas gitu kan, masukkan dia. Orang tua ibu nggak tahu beli bekas apa bekas saudara ibu gitu ya, sepupu. Pokoknya sepeda itu jelek dan nggak dicat bagus lagi gitu, nggak. Pokoknya soalnya ada foto itu ibu pernah nemuin, ibu pakai baju ngaji dengan sepeda model cowok gitu, bukan keranjang. Sepeda itu jelek banget dan dalam hati ibu, ibu dulu ngaji pakai sepeda kayak gitu. Menyedihkan banget ya. Coba kalau sekarang anak ibu suruh ngaji pakai sepeda gini, paling enggak bakal ibu rapihin dulu, ibu cat apa ibu pasangin stiker, itu satu. Yang buat main? Boro-boro main, pokoknya itu buat ngaji. Seingat ibu ada fotonya, ibu pernah lihat. Jadi untuk barang-barang aja, ibu inget banget. Ibu tuh untuk kalau pertama saya ngomong itu makannya susah, kenapa tiba-tiba jadi di sini? Oh iya, kalau makan ibu susah banget. Ibu dulu kurus banget. Ibu susu pun nggak suka. Sampai ibu dipaksa misalnya disuruh minum susu sama Uti, itu tuh ibu sampai muntah-muntah, sampai ibu pencet supaya ibu nggak rasa itu rasa susu. Zaman dulu udah ada sedotan belum ya? Udah kali. Sampai ibu tuh nalurnya sampai mau muntah-muntah. Tapi itu sampai sekarang. Jadi sekarang kalau ibu hamil harusnya kan minum susu tuh bagus banget buat si ibu hamil sama si bayi. Buat tulang.
Ibu sampai maksain diri minum susu tuh demi buat si bayi, tapi sampai ibu tutup sampai ibu tuh ini buat kamu, padahal ibu sama sekali tidak menyukainya. Makanya ibu sampai sekarang kurus, salah satunya ibu nggak suka susu. Terus pernah zaman dulu ibu kecil SD, kalau beli susu tuh ada hadiahnya. Zaman dulu baju Barbie. Ibu punya Barbie nih. Maksud Dapat bajunya. bajunya. Ibu punya Barbie, itu pun Barbie-nya bukan yang bagus merek Barbie, pokoknya Barbie lah gitu. Terus untuk dapat bajunya kan ibu kalau minta sama orang tua ibu belum tentu dikasih, karena bukan nggak dikasih, nggak punya uang, kita tuh serba sederhana. Jadi supaya dapat gimana, waktu itu ternyata susunya yang ibu minum tuh dapat hadiah baju. Ibu bela-belain, ibu bilang ibu suka susu, ibu minum itu mau susu, padahal ibu cuma pengen dapat baju Barbie itu, dan ibu minumnya dengan terpaksa banget seperti sampai mau muntah-muntah. Bu, Tapi dia dapat baju Barbie itu. ya. Dia juga pernah Bu kayak ibu Bu. Sama ibu dipaksa makan sayur. Terus biar nanti dikasih kaset PS. Ternyata itu menurun ya ke anak-anak zaman Iya. sekarang. Dia sama tadi Bu dia kan ini kan lagi di rumah sama tanti. Masa dia kan ada ini kan ada blueberry bukan apa. Pokoknya itu apa? Mentega yang gambarnya dia. Kan Mas kan sama tante tahu enggak? Jadi cek katanya, "Mbak, enggak bukan gini. Bu ini kan buka aku enggak." Itu juga rusak. Oh, yang blueberry rice milk, rice mix. Iya. Blueberry rice milk. Terus udah terjawab. Makan bayam Bu. Dia terpaksa Bu. Demi supaya Dapat kaset PS yang penting Bu. Dapat. Puas kan? Iya sama, ibu juga pernah ngerasain kayak kamu, yang penting dapat yang kita mau. Ternyata yang namanya dipaksa itu emang gak enak. Terus next, pertanyaan kedua, udah kan nyata makan ibu lebih susah dari Adia. Bukan lebih susah sih, mungkin juga memang badan ibu nggak bisa gemuk, jadi biar makan apa juga ibu tetap kurus. Kalau Adia makannya cuma satu macam misalnya, tapi nggak tahu badannya kok bisa begini sekel ya. Oh karena dia minum susunya mau masih. Kalau ibu nggak mau susu dan makan juga susah. Terus saya terus ibu tadi Balik kiri hancur. Kemudian terus zamannya Bu, kan ibu punya rumah kan? Rumahnya udah segini ini belum? Enggak. Dia nanya ini masih berkaitan kecil belum besarnya apa? Udah masih Depan. udah besar belum tapi rumahnya? Rumah ibu, zaman ibu kecil sekecil Iya. kamu. Ibu dulu punya tempat lahir, rumah ibu kebakaran. Itu sedih banget. Tapi kebetulan pas rumah itu kebakaran, ibu udah nggak tinggal di situ, tapi itu masih rumah ibu. Ibu udah pindah sama Uti. Udah pindah ke rumah yang ditempatin Uti sekarang. Alhamdulillahnya ibu tidak ada di rumah itu. Kalau ada kan bahaya banget kan. Kebakaran rumah ibu habis bis. Sedih banget. Jadi belakangnya itu rumah itu nempel sama pabrik plastik apa kerupuk gitu. Pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya ibu juga lupa ingat ceritanya. Pokoknya rumah itu kebakaran habis, ibu juga datang. Enggak, itu udah dijual. Enggak, itu rumah kayak kakek gitu loh. Oh, Dulu Uti masih tinggal di situ. Terus ya udah kebakaran, untungnya ibu udah nggak tinggal di situ, di rumah berikutnya Uti. Dan lagi-laginya ibu nggak seberuntung kamu Adia. Rumah Uti itu dulu nggak sebagus kamu. Sekarang dulu ada teman ibu manggil ibu tuh bilangnya, kamu rumahnya kandang burung gitu. Dikatain bahwa rumah ibu tuh kayak kandang burungnya dia gitu. Ya ibu sedih banget, kadang-kadang malu gitu, maksudnya kalau ketemu dia gitu rumah kandang burung, masa gitu loh. Zaman dulu udah ada lah orang ngebully gitu dalam hatiku. Tapi aku sih ibu sih nggak mikir apa-apa, cuman pokoknya ibu terngiang banget kalimat itu bahwa rumah ibu tuh dibilang rumah kandang burung. Padahal bukan rumah ibu berantakan kandang burung, bukan gitu. Pokoknya rumah ibu kecil. Enggak, bangunannya biasa aja, seperti rumah yang belum pernah direnovasi, dibenerin, beli tapi udah nggak pernah dibenerin sama sekali kan. Iya. Temboknya kadang udah ada yang rusak, kayak itulah ibu zaman dahulu gitu. Iya. Dia sangat beruntung Bu. Rumahnya udah kayak
gini. Iya, bersyukur makanya Nggak semoga. usah lihat ngebully, nggak zaman. Jangan ya. Karena yang dibully nih kayak ibu membekas. Ibu ingat banget ibu sampai kata-kata itu tuh, dan orang yang ngatain tuh ibu sampai ingat sekarang. Siapa namanya? Nggak usah disebutin. Pokoknya orang itu masih berteman sama ibu, masih tetap komunikasi. Pokoknya ada gitu. Pokoknya ibu masih ingat bahwa kalau orang itu berbuat jahat akan diingat orang. Jadi jangan sampai ada yang berbuat jahat ke orang lain. Kita nggak tahu efeknya, dampaknya gitu. Pokoknya rumahnya sederhana banget, tanpa pagar. Tanahnya sih besar, rumah zaman dulu besar, tapi memang rumahnya nggak ada apa-apanya. Zaman dulu ibu nggak punya TV loh, punya TV tapi rusak lagi kayak cuma pajangan gitu. Jadi kalau ibu mau nonton sedih deh. Ibu ke rumah temen ibu, tetangga gitu ya, mau nonton misalnya jam 4 sore, zaman dulu ada entah ada acara TV apa, ibu nonton ke rumah tetangga ibu supaya bisa nonton TV, karena TV di kamar kayak di rumah ibu tuh ada tapi nggak nyala. Jadi intinya kayak nggak punya TV aja dan nggak ada yang mau betulin gitu loh. Jadi beruntung banget Adiat zaman sekarang, TV ada, laptop ada, Handphone ada, semua hiburan ada. Ibu boro-boro. Nah ini baru yang besarnya ini. Berarti kasur ibu dulu gimana? Kalau dulu ibu sedih banget waktu zaman ibu. Kan kalau sekarang itu kasur kita yang di sana kan lumayan lah. Itu ibu satu kasur berlima. Satu kasur. Satu kasur segitu. Iya. Ya mau gimana lagi, namanya orang sederhana dia. Itu kita beli dua di sana. Dulu sih Uti udah punya usaha, tapi kan semua usaha dimulai dari bawah. Jadi nggak ada tuh Uti tuh punya uang bisa buat beli ini, buat beli itu. Jadi nggak ada deh berfoya-foya. Jadi mungkin punya uang juga cuma buat ini, buat nabung, buat bayar ini, buat bayar itu. Jadi nggak ada untuk beli barang-barang yang kamu udah bisa nikmatin kayak sekarang tuh. Ibu nggak pernah ngerasain sama sekali. Jadi kamu lebih beruntung dari ibu masa kecilnya. Tapi kalau lihat lagi sekarang, ibu kayak bersyukur. Alhamdulillah di saat anak ibu seumuran ibu dulu bisa minta ini, bisa minta itu tuh. Maksudnya paling enggak bisa lah ibu beliin. Zaman dulu ya ibu ingat, dulu kan yang namanya naik kelas biasa orang punya perlengkapan sekolah baru ya, entah itu paling enggak tas. Yang namanya ibu ingat banget, ibu nggak pernah dibeliin tas, sampai akhirnya pada suatu saat ibu kelas 4 baru dibeliin tas. Itu pun nggak dibilangin Uti. Jadi ada tas gambarnya Donald Bebek segini, tiba-tiba Uti naruh ada di satu meja gitu. Terus ibu pulang, yang ibu tahu itu pasti tas ibu, karena nggak mungkin buat yang lain gitu, karena modelnya buat ibu. Ibu sampai yang kayak besok tuh kalau menghadapi sekolah ibu bahagia banget, karena bener-bener tidak pernah dibeliin alat tulis. Jadi sekalinya dibeliin bahagia banget. Itu kayak dia dibeliin PS sama laptop. Nggak, ibu untuk sekedar tas aja, dan Uti nggak nanya, nggak yang ibu diajak suruh milih, nggak, tahu-tahu udah ada, dan ya apa yang ada itu ibu udah menerima dengan senang hati. Alhamdulillah ibu senang banget, bahagia banget, sampai akhirnya tas itu juga sampai udah ibu pakai tuh sampai udah rusak banget, jelek banget. Kayak punya ini, kayak punya diet yang dulu yang sekarang jadi punya lah. Ya kira-kira begitulah. Pokoknya jarang deh ibu beli barang zaman dulu, nggak seberuntung aja yang sekarang. Terus ibu kan dia udah dua. Ini Adet kan mau nambah adik lagi ya katanya. Kayaknya bukan dia kan nambah. Siapa? Iya sih, dia sama ibu sama papa sama Elang sama Hera sama Laila. Seneng gak sih punya keluarga besar? Seneng gak dia? Seneng lah. Kenapa senengnya? Mengalahin Atta Halilintar. Sebenarnya ibu mau aja punya anak banyak, cuman pas udah di jalannya ketika Adiat udah besar gini, Elang ternyata harus ngantar sekolahnya, temenin belajarnya, kan bukan satu orang. Nggak usah. Ya kamu bisa. Dia Elang Hera aja yang ganti keturunannya. Ternyata tantangannya di situ. Kalau dulu zaman Adiat kecil, ibu santai aja punya anak banyak. Toh cuma di rumah makan main. Tapi begitu udah ada yang sekolah nih teman-teman, Adiat udah sekolah, Elang udah sekolah, udah mulai ada PR, ada ulangan. Jadi setiap hari bukain tasnya, periksa tugas-tugasnya, itu udah bener-bener. Sampai ditulis di situ tuh. Lihat tuh, coba. Sampai ditulis. Bener-bener itu perjuangan orang ibu banget ya, walaupun
walaupun istilahnya bukan kerja kantoran, tapi di rumah itu juga bekerja ya, merhatiin anak dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh harus diatur. Kalau enggak, udah ngaco deh kegiatannya semuanya. Sampai tidur pun harus Adiat sudah waktunya tidur, karena kalau nggak tidur dengan waktu yang ditentukan besok bangunnya juga susah. Tidur di kamar tadi, tidur di kamar tadi. Akhirnya ibunya juga yang repot. Tidur di kamar tadi. Jadi mudah-mudahan ibunya kuat ya, nanti melahirinnya sehat. Dan yang ibu bangga dari Adiat, ibu udah bisa 1-2 kegiatan yang ibu minta tolong Adiat. Jadi enggak ada yang nggak dimintain tolong tiba-tiba mah. jadi kayak misalnya Laila minta susu, ibu udah di kamar udah tidur gitu, tiba-tiba Laila, alhamdulillah Adiat itu udah bisa. Ada beberapa yang kayak Laila mau pipis, Adiat bikinin dong, bisa. Oh iya, satu lagi ibu nggak nyangka, Adiat ini dia selalu nyetel alarm dan selalu bantuin ibunya di dapur untuk nyiapin makanan sahur. Ibu beruntung banget karena apa? Karena ibu kalau sendiri tuh bawa makanan ke meja nyiapin tuh kan capek ya, bolak-balik repot. Tapi kalau ada Adiat, ibu di dapur Adiat yang nyiapin di meja makan. Ibu kebantu banget, ibu nggak nyangka banget Adiat punya usaha, punya niat, punya keinginan sendiri yang ibu nggak pernah nyuruh bahwa Adiat tuh mau bantuin ibu sahur nyiapin makanan. Dia mau yang goreng telurnya, walaupun masih kayak bagi ibu nggak seperti yang ibu mau, tapi dengan dia sering ngeliat ibunya masak, lama-lama ibu yakin Adiat bisa masak nugget. Adiat bisa, cuman ngebaliknya aja dia suka agak takut karena minyaknya kan banyak, takut tumpah. Enggak, gara-gara habis kena kuning telur terus ada kayak apa busa-busanya, jadi pasti masukin aku petek. Ya pokoknya itu sih yang dari puasa ini Adiat tuh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang ibu rasain itu. Tambah besar, tambah ada kemauan buat bantu ibu tanpa disuruh dong. Iya. Terus tadi udah berapa? Ibu tadi udah berapa? Ayo tebak-tebakan nih yang Oh iya, tebak-tebak aja. bukan tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ini biasanya ibu kalau kalau lahiran ibu selalu nggak mau tahu jenis kelaminnya. Ibu tuh selalu minta sama dokter tolong rahasiakan. Dokter sih tahu, kalau diminta menyebutkan udah tahu. Tapi emang ibu selalu, dok tidak usah disebutkan. Ibu pengennya surprise nanti aja pas lahir. Kayak ketika Laila, bener-bener yang Ero juga malah bener-bener ibu tuh nggak mau dikasih tahu, jadi pas lahir. Nah tapi kan Laila jenis kelaminnya beda sendiri, jadi pas lahir ibu sih nggak ada mikirin jenis kelamin ya. Maksudnya kalau ibu udah mulus boro-boro ibu mikirin. Tapi papa yang nemenin ibu begitu bayinya papa yang pertama dibilang apa? Dia, alhamdulillah dia cewek dia. Ibu sampai sedih, gitu sampai kayak nggak percaya. Ya selama ini ibu kandung ternyata anak cewek yang belum pernah ibu punya gitu. Nah ini juga ibu mau surprise kayak gitu, mau apapun itu pokoknya biar nanti papa dan ibu aja yang pertama kali tahu gitu. Anak-anak nanti tunggu berita dari ibu ya. Terus biasanya nginep lagi di tempatnya. Ya nggak lama-lama kok, ibu nggak betah di rumah sakit dan ninggalin kamu. Rumah sakit? Iya. Bukan rumah sakit. Rumah bersalin. Iya, rumah. Kalau kata orang Malaysia rumah laki-laki, korban laki-laki. Kamu bahasa Malaysia. Rumah bersalin. Nggak percaya. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Nih, Adiat sudah 4 bersaudara, insya Allah mau 5. Tapi ada satu hal yang berbeda nih, kalau kalian tahu, Adiat ini lahir dengan proses sesar di rumah sakit. Oh iya, belum tahu. Terus ternyata Adiat umur 1 tahun 3 bulan aku hamil lagi. Dan kalian pasti pikir dong, Adiat udah sesar pasti berikutnya sesar. Padahal aku tuh pengen banget yang namanya punya anak banyak. Punya anak banyak gimana caranya? Nggak mungkin bisa sesar sampai berapa kali, di atas 3 kali gitu kan, terlalu riskan. Jadi saat itu ibu bertekad bahwa kalau ibu mau punya anak banyak, ibu harus lahiran normal. Tapi kan Adiat udah lahir secara sesar, gimana dong? Udah nggak mungkin dong gitu loh. Sedangkan ibu mau punya anaknya banyak, kayak orang zaman dulu 7, tapi kan semua pasti normal semua, makanya bisa anaknya banyak, jaraknya deket-deket. Nah di kehamilan kedua ibu udah meyakinkan diri banget nih, pas ibu hamil, ibu harus lahiran normal. Gimana caranya? Karena ibu pengen selanjutnya masih punya anak lagi. Akhirnya Emang ya bu bener rumor yang bilang apa kalau misalnya udah 2 kali sesar udah nggak bisa normal lagi? ya kemungkinan gitu. Tapi bisa aja normal lagi, bisa aja.
dilihat kondisi si ibunya lagi, dilihat kondisi rahimnya. Kamu kayak ditanya ke dokter ya? Ibu nggak tahu. Cuman kebanyakan dokter bilang kalau udah 2 kali sesar, kemungkinan untuk nextnya bahaya karena udah 2 kali dibelek, ya kan? Udah bahaya gitu loh. Terus akhirnya yang anak kedua itu, subhanallahnya, ibu akhirnya bisa lahiran dengan cara normal. Padahal Adiat lahir pas bayinya itu adiknya Adiat tuh lahir, Adiat umurnya 2 tahun sebulan. Padahal itu bagi orang-orang atau bagi dokter tuh nggak boleh gitu, abis sesar kok hamil lagi terus bisa kelahiran normal. Kenapa? Karena kalau menurut ibu, pengalaman ibu, karena dulu waktu ibu hamil dan lahiran sesar Adiat sebenarnya nggak ada masalah yang genting gitu. Adiat lahir sesar karena ibu tidak bersabar waktu nunggu mulusnya itu kan banget ya, sampai dari pagi jam 6 ibu ke rumah sakit udah mules terus sampai jam 8 malam. Muka ibu yang lihat kan orang lain, Uti ke rumah sakit, muka ibu tuh udah pucet kata Uti, karena ibu juga udah nggak mau makan, udah enek, mual. Gimana sih mual, kita aja mau muntah, boro-boro mau disuruh makan, nggak ada yang masuk makanan, jadi ibu lemes, nggak ada tenaga. Terus Uti ngeliat ibu, apalagi cucu pertama, udahlah Uti nggak mau kamu kenapa-napa, udah dokter sesar aja. Jadi yang ngambil keputusan lebih ke Uti karena ngeliat kondisi ibu yang udah melemes, udah nggak mungkin lah kayaknya nih anak ibu bisa melahirkan secara normal gitu. Akhirnya ya ibu sih iya aja ya, secara ibu juga udah mules apa, papa juga iya aja, pasti yang terbaik kan juga takut kenapa-napa. Disuntik ya tapi banyak disuntiknya pas mau lahiran di belakang punggung. Nah pas lahiran anak kedua ibu rubah strategi, ibu nggak di rumah sakit, tetap dengan dokter tapi beda dokter. Tapi ibu konsul ke beberapa dokter dan ibu mastiin ini bisa nggak sih saya dengan kondisi dulu anak pertama saya lahir sesar. Kenapa sesarnya ditanya dong, bukan hal yang genting sih, cuman karena ya nggak tahan aja mulesnya kelamaan, terus karena disaranin Uti karena kelihatan udah lemes gini. Padahal itu ibu terakhir udah bukaan 5 ya kan Pak ya, padahal bukaan 5 ke bukaan 9 tuh nggak lama, istilahnya udah akan berjalan itu. maksudnya bukaan tuh buat yang tahu aja ya nanti dia tahu sendiri kalau ada ini. Akhirnya di anak kedua ibu bisa normal, terus ya udah selanjutnya anak ketiga, anak keempat alhamdulillah ibu bisa normal, dan mudah-mudahan doain anak kelima ini juga ibu bisa normal lahirannya. Kenapa? Karena bagi ibu lahiran normal tuh perjuangannya benar-benar besar, bener-bener ngerasain yang namanya sakitnya luar biasa setiap menit, setiap detik. tapi enak. Nangis tuh udah nggak ada gunanya, mau ketawa nggak bisa, itu sakit tuh udah nggak bisa dihilangin. Sakit tapi harus diterima dengan ikhlas, itu gimana sih? Sedep banget kan rasanya. Makanya ada yang Kalau normal disuntik enggak? Dibius ada, dikasih bius ada. Biar Enggak, pas udah selesainya, pas dijahit, pas kelahirannya enggak. untung deh disuntik dulu. Oh iya, Adit gimana, ceritain dong pengalaman sunatnya setelah sunat. Nonton aja gitu. Apa? Nonton aja waktu itu yang sunat kan udah. Itu kan sunat. Oh iya. Ini setelah sunat, ceritain ke teman-teman. Setelah sunat, Allah, lihat bentuknya. Bentuknya itulah. Lebih baik apa lebih jelek? Pas awal saya lihat sih bentuknya apa ya? Ya gitulah. Belum bagus ya sekarang ya? Belum. Iya, sama namanya luka, abis luka kan pasti korengan dulu ya. Nanti baru lama-lama korennya kering, terlepas, baru tumbuh kulit-kulit baru yang lebih bagus ya. Apalagi pas sudah dicoba korbannya, bentuknya gendut, berat gitu kan ya? Kayak lemas-lemas gitu kan? Terus ibu nggak ngerti deh, itu antar laki-laki deh kamu ngobrol. Terus pas lihat, Bu kenapa kayak gini bu? Untung sekarang udah beneran, tapi sekarang jahitannya di bawah udah ada yang copot ya kan? Dan kita sudah bangun.
nabrak kecelakaan kelindes apa kenapa keinjak pas lagi bayi keinjak tangannya